muncul hilang itu aja. nanya nih, mana Pak Kingdom, silakan. Loading. Oke, siap Pak Dafar. Ya, Makasih. saya juga heran Ustadz malam ini, padahal beliau ini adalah musuh bebuyutan para netizen. Saya tahu. Tapi, Saya kalau ngikutin, tapi malam ini ya, kok dia debatnya Pak Kingdom bisa. dengan ini panas sama Pak Dehin. Iya. Saya tahu, sering nonton juga saya. Ini Oh. yang tiga ini musuh bebuyutan ini. Bang Oding, masalahnya gini, Bang Kingdom tahu kalau Ustadz Nababan itu jenggotnya asli, kalau Bang Loding jenggotnya dikit, palsu. Jadi dia berani sama lu. Ya, silakan teman-teman. Berikan. Silakan Pak Kingdom. Silakan berbicaralah satu patah dua kata atau apa Ya. yang Pak Kingdom mau tanya tentang Islam, silakan Pak Ya. Kingdom. Begitu. Mungkin Pak Kingdom tidak setuju bahwa Yesus sama Nabi Isa itu sama apa beda? Nah, silakan Pak Kingdom. Lanjut aja Bang, saya nyimak aja dulu. Wah, ya. Aduh. Jadi, ya, saya mau tegaskan, Nabi Isa dengan Yesus itu sama, nggak beda. Bedanya cuma bahasa saja, oknumnya sama. Maka di Quran dengan di Injil itu sama semua. Kan saya tadi udah cari cocokologinya udah dapat tadi kan? Oh, di Alkitab begini, di Al-Quran begini. Jadi udah cocokologi. Ya. Ya silakan. Mungkin Pok Epa dulu, Pok Epa. Ustaz, Gak ada. alhamdulillah saya ini ngerti. saudara Makasih kita yang banyak baru nih, Isa Tarigan, silakan. Ini yang mu'alaf nih, baru 1 bulan mu'alaf Ustaz. Subhanallah. Silakan Bang Isa. Selamat ya sudah bergabung. Alhamdulillah. Silakan. Pencerahan Pak Ustadz Nababan semua nggak ada yang bisa aku komentar. Ya, Ya gitu Pak Ustadz. ya. Ini Bu Anu kemana? Bu Jenny. Bu apa? Oh, Bu Jenny tadi dia naik tapi signalnya redup. Oh, Nah, Bu Ustadz Santi. boleh saya bertanya sedikit Ustadz? Boleh Pak. Masalah. Nah, bagaimana pandangan kita di Islam tentang oknum yang disalibkan itu? Kalau masalah penyaliban kan Al-Quran tidak menolak. Al-Quran mengiyakan masalah penyaliban, tetapi oknum yang disalib itulah bukanlah Isa Al-Masih atau Yesus anak Maria, Ya. melainkan orang yang diserupakan itu kan? Begitu. Jadi bagaimana pandangan Islam kita kepada orang yang disalib itu, Ustaz? Ya. Pandangan kita sebagai Islam. Silakan Ustaz. Jadi ini sama persis kejadiannya, lebih kurang seperti kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad akan hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu rumah Nabi sudah dikepung nih. Sudah dikepung sama orang-orang Quraisy. Nah, kemudian Nabi minta kepada Sayyidina Ali menantunya untuk menggantikan posisi Nabi di tempat tidur, mensiasati orang-orang Quraisy itu. Karena yang mau dibunuh itu kan Nabi Muhammad. Maka Ali menjadi satu tumbal lah kira-kira begitu. Ya, disuruh tidur di situ. Kemudian Nabi pelan-pelan keluar dari tempat yang tersembunyi yang mereka tidak tahu di rumah itu. Ketika mereka sedang terlelap tidur orang Quraisy, Nabi keluar bersama mertuanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu mereka masuk ke rumah, lihat, ya, ternyata yang di situ Nabi tidak ada lagi, yang ada Ali bin Abi Thalib. Ya udah, Ali nggak diapa-apain, karena yang menjadi targetnya itu adalah Rasulullah. Nah kan gitu. Nah kalau yang disuruhkan tadi, kenapa disalib? Karena memang wajahnya itu persis sama. Kalau Ali kan tidak, tetap wajahnya Ali. Nah, tapi itu persis sama seperti Isa itu, sama. Ya, persis sama. Mungkin boleh katakan 100% lah mirip. Maka ketika ditangkap, dia dibawa ke Raja Pontius Pilatus, diadili dulu. Ya, karena memang targetnya harus membunuh, karena dianggap ini sebagai pesaing. Nah, karena dulu mau disalib itu kan tidak ada hubungannya dengan teologi sebenarnya, tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Itu kan murni hukuman di zaman Romawi dulu. Kalau ada orang makar kepada pemerintah, makar kepada raja, gitu kan?
atau berbuat kejahatan yang kelas kakap, maka hukumannya disalib. Maka yang disalib waktu itu saya sudah ke sana 2 kali. Saya sudah 2 kali ke Yerusalem. Saya sudah lihat dengan mata kepala. Saya sudah naik ke Bukit Golgota langsung. Ya. Jadi, maka dulu ada yang disalib 2 orang. Disalib 2 orang itu. Itu adalah kasus kejahatan, penyamun itu. Maka yang disalib ini konteksnya bukan pengampunan dosa. Konteksnya itu adalah dia dianggap sebagai saingan raja. Atas dasar apa Pontius Pilatus mau menyalibkan Yesus? Berarti kan bukan kepentingan teologi. Dia tidak beriman kok. Bukan masalah teologi itu. Itu masalah hukuman. Dia saingannya itu saingan raja. Kenapa kemudian yang disalib itu kok muncul dalam teologi menjadi satu doktrin itu mengampuni dosa? Kan aneh. Awalnya kok itu hukuman berat, kok jadi menebus dosa? Maka saya tanya sama teman-teman pendeta, kalau antum mengakui penyaliban itu penebusan dosa, lo yang 2 orang disalib terdahulu itu nebus dosa siapa itu? Saya bilang kan tidak fair dong. Kalau cuma 1 yang menebus dosa yang disalib 3 orang, nah itu pendeta nggak bisa jawab juga itu. Jadi awalnya penyaliban itu tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Itu penyaliban itu dalam rangka memberikan hukuman, maka ditangkap hidup atau mati. Nah kan gitu, hidup atau mati. Nah, Yudas Iskariot yang murtad, ia menjadi informan. Dia menginformasikan di mana tempat-tempat Yesus. Nah, maka oleh Al-Quran dibela. Tidak benar. Kamu terkecoh. Yang kamu bunuh itu, yang kamu salib itu bukan Yesus, bukan Isa. Isanya diangkat ke langit. Allah tidak biarkan hambanya seperti itu disiksa menderita. Nah kan gitu. Karena saudara tahu enggak, penyaliban itu saudara-saudara jauh lebih sadis dari yang namanya pembunuhan cara macam-macam. Kenapa tidak ditembak aja langsung? Atau digantung? Kok harus disalib? Disalib tahu enggak? Antum itu bagaimana sakitnya disalib? Tangannya dipaku. Tangannya dipaku, perutnya dipaku, dadanya dipaku. Kayak apa itu penyiksaan? Tuhan disiksa kayak begitu, gimana sih akal kita ini? Itu kan penyiksaan luar biasa itu, penghinaan kepada Tuhan sebenarnya itu. Coba ambil paku disalib, sakit itu saudara, menderita itu. Ya, itu sebuah penghinaan kepada Tuhan kalau sampai seperti itu. Dipaku di sini, dipaku perutnya, dipaku kakinya. Allahu Akbar, Maha Suci Allah dari semua tuduhan itu. Allah tidak layak diperlakukan seperti itu. Ya. Jadi ini yang harus teman-teman sadari. Tidak ada hubungannya penyaliban dengan dengan pengampunan dosa itu. Karena itu baca sejarah. Zaman-zaman Romawi dulu memang setiap kejahatan itu yang paling berat adalah dihukum dengan cara disalib. Kalau sekarang di mana? Oh, dibuang ke Guantanamo sana, di Kuba sana dibuang sana. Kalau Indonesia di mana? Dibuang ke Nusa Kambangan. Kira-kira begitulah. Itu sama aja begitu. Nah, jadi jelas ya, Bang Loding ya. Bang, Iya. Iya, Bang, siap. aku jadi timbul pertanyaan. Karena kan nabi-nabi Tuhan itu kan banyak juga yang meninggal. Contohnya Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis, kepalanya kan dipotong, ditaruh dalam piring. Banyaklah nabi lah kita sebutkan satu. Kenapa yang namanya Isa Al-Masih ini mendapat pengecualian? Bahkan dia diserupakan, versinya teman-teman Muslim ya. Bahkan dia diserupakan, bahkan malah diangkat ke surga. Betul. Diangkat ke langit lah istilah abang kan. Bahkan nanti turun lagi. Apa yang menjadi penyebabnya? Itu kan jadi pertanyaan besar juga. Betul. Silakan. Baik, bagus sekali pertanyaan Pak. Sebelum itu Ustadz, saya sambut dulu Pak Pendeta ini. Ada pendeta yang baru masuk. Pak Pendeta Japiter, selamat malam. Sabar dulu Pak Pendeta ya. Selesaikan Ustadz, baru ada yang Pak Pendeta mau tanggapi, silakan ya. Beliau penatua salah satu. Silakan. Pak Ustadz. Selamat malam Pak Pendeta. Buka mute Pak Pendeta. Pak Pendeta Dibuka ini. Mute. Mic dibuka. Gak ada suaranya. Tidak ada suaranya Pak. Ya, selamat malam semua, salam sehat, Tuhan berkati. Selamat malam saya, Pak Pendeta, selamat malam. Iya, Pak. saya bukan pendeta nih Pak Nawawan. Ya. Saya penatua. Oh, penatua ya. Udah pensiun tahun 2019 ya. Masya Allah.
Oke. Ya, saya menyimak dulu, lanjut. Silakan Oke. Ustaz. Ya. Baik, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Jemi tadi. Kenapa agak spesial banget Nabi Isa? Kok Nabi Yahya itu kan digergaji tuh, Nabi Zakaria digergaji kepalanya itu. Jadi memang tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini melainkan mereka punya musuh, orang-orang yang tidak beriman kepadanya, terutama pembesar-pembesar negeri, raja-raja, presiden-presiden. Itu adalah musuh-musuh para nabi di zaman dulu, dan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, para pejuang-pejuang agama itu menjadi musuh pembesar-pembesar negeri sampai kiamat itu. Ya, tapi cobaan yang dialami para nabi tidak ada tandingannya dibanding kita. Kita ini terlalu kecil cobaan kita. Para nabi itu luar biasa beratnya cobaan-cobaan yang mereka alami itu. Nah, kembali kepada pertanyaan, kenapa agak spesial banget itu Isa? Ya, sampai tidak disalib, dia diangkat. Karena dia adalah kalam Allah, dia adalah hamba Allah yang diciptakan secara tiba-tiba dengan kuasa Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia tidak akan dibiarkan begitu saja disakiti oleh umatnya, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di zaman itu masih sangat diperlukan nabi-nabi itu untuk menjelaskan agama. Karena zaman-zaman dulu untuk percaya kepada agama itu kan tidak mudah. Yesus saja baru ada 12 muridnya, yang lain kan tidak beriman. Paulus itu dulu tidak beriman. Tidak beriman Paulus itu. Dia hidup sezaman. Saulus itu hidup sezaman dengan Yesus. Ya kan? Tapi selama hidupnya Saul itu tidak pernah beriman, tidak pernah bersahabat dengan Yesus, bahkan tidak pernah jumpa dengan Yesus. Saul itu aneh memang. Saul ini menjadi tokoh sentral dalam agama Kristen hanya karena dia memberikan satu testimoni. Nanti bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22, dan Kisah Para Rasul pasal 26. 3 kali testimoni Paulus bagaimana sejarah dia bertaubat menjadi pengikut Yesus, tiga-tiganya tidak sama. Ya, jadi ini perlu dibuka itu kesaksiannya Paulus itu, dia bagaimana dia bertaubat. Kalau seorang tokoh sentral bercerita testimoni pengalaman pribadinya, ya tidak sama, berarti ada sesuatu yang something wrong di situ. Ya, jadi kalau kami belajar hadis, kalau sekali saja berbohong perawi hadis itu sudah cacat dan tidak akan pernah lagi kami terima hadis daripadanya. Nah gitu, ya. Apalagi mau dijadikan sebagai tokoh, tidak boleh. Nah, jadi kalau Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi yang lain itu kan lahirnya normal. Mereka punya bapak, mereka punya ibu, kan gitu. Karena Nabi Isa ini agak spesial, kelahirannya spesial, tentu diperlakukan spesial juga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak ingin dia disiksa dengan cara seperti itu, maka diangkatlah ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat, menjelang kiamat, dia akan turun ke bumi ini untuk menghakimi seluruh manusia yang mengajak umat Kristen untuk bersyariat, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Nanti dia akan memerangi Dajjal, dia akan mematahkan salib nanti. Begitu dalam keterangan hadisnya. Cuma kadang-kadang teman kita Kristen kan dipotong, hanya diambil menghakimi manusia, tidak dijabarkan lagi semua tugasnya apa, begitu kan? Nah, jadi karena memang kejadiannya istimewa, wajar kalau Allah juga mengistimewakan beliau dalam hal ini, Pak Pendeta, Pak Pastor, Pak Jemi, ya. Jadi apa hikmah di balik itu tentu Allah yang lebih tahu. Namun yang pasti memang, ya, Allah pasti memberikan mukjizat kepada hambanya ketika sudah kepepet. Seperti Rasulullah Nabi Muhammad ketika sudah mau dibacok sama musuh, udah begini, Allah berikan mukjizat, itu gemetar itu musuh, jatuh itu parang, tidak jadi. Ya, kemudian diambil oleh Nabi parang itu. Wah, dia ketakutan, dia pikir Rasul akan membalas, ternyata tidak balas. Nah, disitulah. Ya, jadi nabi-nabi itu, Pak, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa diangkat ke langit, itu mukjizat beliau itu, ya. Jadi begitu Pak Pastor, ya, Pak Jemi, ya. Ya, baik.
Saya jemaat awam bang, bukan pastor. Ya, silakan Pak Jim ya. Boleh, silakan. Yang lain silakan. Silakan Pak Penatua. Mungkin ada yang mau ditanggapi Pak Penatua masalah tadi.